Bapak Ibu semua kerasan dan bisa menikmati jam-jam dan saat-saat sehari dan semalam di tempat ini. Nah, yang memang ceritanya sangat panjang kalau harus diceritakan satu persatu. Waktunya saya kira Anda semua juga mempunyai jadwal tersendiri. Saya hanya akan menceritakan saja apa yang langsung diminta mengenai Botura dan tempat ini. Jadi sebelumnya saya sedikit tadi sudah diperkenalkan, saya tidak terlalu asing dengan wilayah Pakem ini karena setelah tabisan, saya tabisan tahun 83 langsung disuruh menjadi romo paroki di Pakem. Jadi ini memang wilayah kami. Itu sudah 42 tahun lalu imamat saya. Lalu di sana Anda tahu juga ada sumber Kitiran Mas. Kami baru saja merayakan dengan amat hikmat Rabu Pahing yang lalu 40 tahun sumber Kitiran Mas terjadinya dalam upacara bahasa Jawa yang sangat indah. Baru kemarin Rabu itu kita merayakannya. Nah, sebenarnya Boturan ini juga kelanjutan dari apa yang saya pikirkan 40 tahun yang lalu itu dengan umat Pakem. Jadi saya mempunyai keinginan agar Maria itu betul-betul jawani, karena yang ada di benak kita ini, Ibu Maria ini ada di hati kita sebagai orang-orang timur, tetapi seluruh petan gambaran itu datang dari barat. Nah, waktu di Sumur Kitiran Mas Pakem, saya membuat Maria yang sangat sederhana yang kita namakan menjadi Ibu Risang Sumowo. Lalu litaninya juga kita buat 7 duka cita Maria. Itu inspirasinya juga saya bilang bahwa coba, karena waktu itu kita paroki miskin ya, masih kecamatan kecil, belum sebesar ini Pakem. Lalu saya bilang, kalau kamu dengan pada seniman setempat, karena kita tidak bisa membeli patung, waktu itu kolektor hanya 50.000 per minggu, untuk itu promo aja tidak cukup begitu. Itu lalu kita buat sendiri, dan saya minta pada para senimannya untuk membayangkan simbol-simbol bakul, simbol-simbol petani, dan bagaimana kamu membayangkan Maria. Lalu jadilah Ibu Maria Risang Sumowo itu, dan dengan perjalanan yang sangat panjang saya sudah menuliskannya dalam buku bahasa Jawa Yayasan Dewi Ereng-Ereng Merapi. Itu ada 7 lelaku kembang pitu, 7 lelaku tok pitu. Jadi kita menziarahi seluruh sumber-sumber suci di lereng Merapi ini yang kita satukan dengan Sumur Kitiran Mas. Dan ceritanya sangat panjang, karena itu juga kita berhati dengan secara khusus, tapi itu keprihatinan saya. Nah, lalu ketika kami membuat tempat ini, itu juga 25 tahun yang lalu, jadi jangan dikira bahwa ini tempat yang begitu saja jadi. Tempatnya seadanya, kita mulai dari nol dengan mempunyai joglo kecil diberi orang, dibangun. Jadi ini bukan, tidak ada founding pembuatan gereja atau rumah retret, tapi dari kedermawanan orang-orang yang memberi kepada kami. Ada rumah limasan, ada joglo, ada kandang sapi, ada gazebo sederhana, termasuk yang di sana Anda lihat itu langgar sederhana dari padi, di mana Gus Dur ada. Di situ ada sajadahnya Gus Dur. Jadi semua tempat ini berasal dari suasana yang sederhana itu. Nah, tetapi awal dari semuanya itu adalah
Mbok Turah yang ada di sana. Nanti kalau terang Bapak Ibu bisa menengoknya, itu juga sekali lagi inspirasinya saya ingin betul-betul menggambarkan Maria sebagai orang yang sederhana. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan waktu Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, itu kan dalam gambar-gambar begitu megah, cantik, sangat cantik. Maria memang sangat cantik ya. Jadi tetapi megah sebagai ratu, lalu seperti bergerak, menari, ada malaikatnya. Kita lupa bahwa kabar gembira itu diberikan di Nazaret pada seorang ibu yang suaminya tukang kayu gitu. Nah ini, tetapi kan gereja barat melambangkan dengan begitu besar, maka ada banyak kisah yang menginterpretasikan, karena di Injil tidak diceritakan waktu Maria menerima kabar gembira itu dia juga sedang atau berdoa di biliknya yang sederhana, atau malah sedang bekerja. Malah ada yang menggambarkan Maria sedang menyapu rumahnya waktu malaikat datang menyapanya. Itu sangat masuk akal karena memang dia tidak punya gereja, tidak punya bait Allah, dia tidak semegah seperti dia seorang wanita pedusunan di Nazaret yang sepi jauh dari Yerusalem, dan justru Tuhan datang ke sana. Maka gambaran ini sangat mengganggu saya begitu, bagaimana kita menggambarkan Maria sebegitu megahnya dan akhirnya dia menjadi ratu yang kadang-kadang tak terjangkau oleh perasaan kita, padahal kalau kita berdoa rosario kita sangat dekat. Nah itu saya kira yang menjadi latar belakang. Nah kebetulan begini, waktu itu saya mau membuat patung itu. Kita ini 10 km dari Merapi, jadi seperti di Bandeng juga itu wilayah sebenarnya tak jauh dari Merapi, apalagi kita. Nah Merapi itu di dalam kisah-kisah orang hidup di sini itu adalah penuh dengan cerita. Itu bukan sekedar gunung, tapi kehidupan. Maka di sana ada Eyang Sapu Jagat, ada Mbah Petro, ada Gerincing Besi dan sebagainya itu. Dan kalau Merapi mempunyai mengeluarkan erupsinya, orang-orang di sini kan tidak berani mengatakan lahar atau meletus, tapi Mbah Merapi duwe gawe gitu, punya kerja. Nah itu sebagai rasa penghormatan, seperti dikatakan oleh Mbah Rono BMKG itu waktu erupsi yang lalu, bahwa kita di dunia ini sebenarnya hanya dayo yang bermiliar-miliar tahun sebelum kita ini ada. Alam dalam waktu ini Gunung Merapi sudah ada, lalu maka kalau Gunung Merapi, Mbah Merapi punya gawe, kita sendiri yang harus ngalah. Itu Mbah Rono, Dr. Insinyur Pak Surono yang dari BMKG itu mengatakan demikian. Nah itu juga ada mitos kalau habis lahar, di mana semua disapu bersih, muncul kehijauan, satu datang saja tiba-tiba satu pucuk yang katanya itu Nyai Kadonradi datang memberikan kesuburan. Dan memang setelah lahar kita semua diberi apa saja, pasir yang berlimpah, terus kehijauan yang luar biasa, tanah subur dan sebagainya. Jadi Merapi ini mengeluarkan laharnya, tetapi di lain pihak setelah itu memberikan kesejahteraan. Kita menderita paling hanya 1 bulan 2 bulan dengan lahar itu, tetapi berpuluh-puluh tahun lamanya kita menikmati kesejahteraannya. Maka kita jangan lupa bersyukur pada alam dan jangan hanya mengeluh kalau alam punya gawe begitu ya. Nah itu lalu kehijauan yang sekarang ada menjadi daerah pariwisata itu semua karena Gunung Merapi. Nah salah satu penghuni Gunung Merapi itu adalah seorang dewi yang menurut kepercayaan orang itu namanya Nyai Ageng Sekarniti begitu. Tetapi
dia mau menolong orang desa, dia membo-membo menjadi seorang yang sederhana, namanya Mbok Turah. Nah, buat saya ini pas sekali sebagai gambaran Ibu Maria, karena Ibu Maria itu juga hidup di desa, orang sederhana yang selalu turahing sakabehe. Itu saya selalu mau mengatakan, turahing pangarep-arep, turahing panandang, turahing kaprasajan, turahing kapriyatinan, ya, turahing katresnan, turahing kawigatosan, itu semua yang dimiliki Ibu Maria itu. Nah, maka lalu 25 tahun yang lalu kita membuat patung Mbok Turah itu, dan kita percaya tempat ini ada karena Mbok Turah itu, karena kita tidak mengira perkembangan macam ini dulu hanya tempat yang juglungnya aja belum ada, yang ada itu hanya Mbok Turah itu, tapi tiba-tiba berkembang semacam ini. Ada gamelan yang diberi Pak Peke, satu perangkat wayang dari Bedokirjo, lalu rumah ini, dan ada museum dan sebagainya, dan bahkan museum ini sudah diakui secara nasional juga. Anda bisa menyaksikan nanti kalau masuk ke dalam museum, dan menjadi tempat aktivitas apa saja di tempat ini. Nanti sore misalnya ada sekolah basis di mana semua orang datang, bukan malah yang datang ke sini banyak sekali saudara-saudara muslim dari tempat kerukunan agama. Itu semua karena turahnya Mbok Turah ini tadi, Ibu Maria. Nah, saya juga mau mengatakan bahwa Ibu Maria ini adalah bunda penyelamat dunia, bukan hanya bunda orang Katolik gitu ya. Karena penebus ini diberikan untuk menebus dunia. Apa salahnya kalau semua orang juga bisa mencintai Maria itu? Nah, kalau figurnya seperti yang ada yang di gereja-gereja itu, tidak bisa orang Jawa yang bukan Katolik itu mau sowan gitu. Tetapi kalau seperti ini siapapun datang, maka kalau Bapak Ibu melihat ada sajian bunga, tidak ada lilin di sana, tetapi dupa, itu karena banyak sekali orang yang datang bukan orang Katolik yang memohon atau berdoa di sini, dan banyak sekali yang sudah dikabulkan. Maaf, bahkan orang-orang yang mau jago politik apa itu juga kesini. Jadi ini menjadi tempat tirakat, tempat sederhana dan seadanya, bukan seperti yang megah-megah di gua-gua Maria itu. Nah, lalu sekarang mengapa di sana itu ada anak-anak kecil banyak sekali? Itu kita percaya begini, kata orang tidak jauh dari tempat ini, kita berada di tepi Kali Boyong, itu banyak anak-anak kecil, tentu saja yang tidak kelihatan. Orang Jawa itu kan ya, saya hanya percaya aja, bukan berarti saya mengikutinya, karena ada itu. Nah, bocah bajang dan sebagainya itu. Nah, tetapi saya tidak berpikir itu. Saya pernah sekian tahun lamanya menemani suster untuk menemani anak-anak yang hamil di luar nikah. Di Jogja itu banyak sekali yang Katolik maupun yang tidak, SMA, mahasiswa, karena pergaulan bebas. Umumnya si cewek ini kasihan sekali nasibnya, dia pacarnya tidak mau mengakui, orang tuanya tentu saja maunya hanya menolak dan marah. Lalu nasib anak ini bagaimana begitu? Nah, saya lalu berasosiasi dengan anak-anak yang terbuang tadi. Anak-anak ini harus ada yang ngomong, dan saya kan bersama suster selalu menitipkan ibunya di tempat tersembunyi yang tidak satu manusia pun boleh masuk kecuali kami, karena ya untuk menanggung malu, kasihan mereka. Kadang-kadang mereka kita datangkan ke sini, itu kita mendesak sesuai dengan anjuran Paus, betapapun
halnya kita harus berolahraga. Jangan anak ini dikuburkan, dan kalau bisa harus dipelihara. Kalau toh tidak, bagaimana orang walaupun sekarang susah untuk diadopsi, tapi kalau tidak, banyak sekali yang terlantar dan akhirnya masuk ke panti asuhan. Itu ada di Semarang, saya kenal beberapa, tapi banyak juga yang akhirnya dibunuh, berarti dikuburkan. Nah, ini siapa semua yang melindungi ini? Nah, lalu kebetulan pada waktu itu Paus Yohanes Paulus II berkata bahwa Bunda Maria ini adalah bunda anak-anak yang dibuang gitu. Nah, itu ternyata di Amerika maupun di Italia ada devosi khusus pada Maria dari Maria sebagai bunda anak-anak yang terbuang gitu. Dan banyak sekali orang yang berputus asa karena anaknya, karena kandungannya merasa terhibur dengan itu. Nah, maka saya juga selalu mengajak anak-anak yang bertrek di sini untuk kamu hati-hati dengan pergaulan dan sebagainya. Sekarang seenaknya, tapi bagaimana nasib anaknya ini gitu. Nah, biasanya mereka tersadarkan di situ, dan saya pikirkan itu relasi sebagai seorang ibu. Maka ibu itu adalah segalanya gitu. Dan saya mengalami sendiri, walaupun pada awalnya si anak ini ditolak oleh ibu yang mengandung itu, karena walaupun dia tidak tahu bayangkan anak SMA atau mahasiswi ya, tapi ketika anaknya itu harus dilepas, dia merasa sayang. Saya pernah ikut merasakan sudah ada orang yang mau mengadopsi, akhirnya dia nggak rela gitu. Nah, ya sudah, itu nggak dia, malahan justru itu yang karena relasi seorang ibu betapapun anak ini tidak dimaui, itu adalah anaknya. Nah, apalagi bagi anak-anak yang dimauin ibunya, masa mau menyia-nyia ibunya. Maka kamu harus berdoa pada Bunda Maria bagaimana membangun relasi kembali dengan ibu, dan dengan semua, karena ibu itu adalah segala-galanya, bukan hanya yang menyusui atau melahirkan. Maka saya selalu mengatakan sebenarnya peringatan kelahiranmu kalau kamu ulang tahun itu bukan memperingati tambah umurnya kamu, tetapi mengenang kembali bagaimana kamu dilahirkan oleh seorang ibu gitu. Nah, betapa artinya kehidupan itu. Nah, ini yang kita gambarkan dengan Mbok Turah tadi. Karena itu saya karena Bunda Maria sendiri sebagai Mbok Turah selalu memberi bukan dari kelebihannya, tapi justru dari kesederhanaannya. Dan itu kami rasakan ada saja rezeki dari tempat ini, sehingga tempat yang sangat sederhana ini dikenal dengan berbagai macam oleh berbagai macam orang, dan memberikan macam-macam pengetahuan, ilmu maupun kemurahan bagi siapa yang membutuhkannya. Jadi kira-kira itu ceritanya, tetapi sebagai kesimpulan yang ingin saya katakan pada Bapak Ibu, apalagi Anda katekis, betapa perlunya selalu membumikan pewartaan kita pada kebutuhan dan cara berpikir, dan tentu saja kepada kebudayaan setempat. Kadang-kadang kita menghayati iman itu hanya tidak menggigit, tidak nyakut ke hati kita, karena kita hanya mengekspor semuanya itu, pewartaan itu dari luar, tapi tidak menggali dari dalam. Padahal kalau kita menggali dari dalam, kata Romo Sunario, itu yang masih saya ingat, provinsial kami Romo Sunario SJ, kakaknya Suargi Monsignor Leo Sukoto, itu kamu mau menanamkan iman itu seperti cakar listrik yang kuat kokoh tapi hanya memberi penerangan pada malam hari, atau seperti pohon yang kamu tanam, kamu rawat, kamu hijaukan sampai dia rimbun dan bisa memberi buah, oksigen, perlindungan dari kalau kepanasan,
keindahan dan sebagainya. Seharusnya iman semacam itu. Maka kalau kita mempelajari bahwa Yesus di dalam tradisi Yahudi pun itu sebenarnya sangat lain dengan Yesus dalam tradisi yang dimengerti di Barat gitu. Nah, itu keprihatinan saya sejak dahulu, mengapa sekarang saya membuat Injil dalam bentuk mocopat yang supaya kita bisa menghayatilah dengan perasaan-perasaan kita, karena itu penting, karena dengan mengakarkan iman pada kehidupan kita, iman itu akan jauh lebih ngerbokoh begitu. Kita ingat bahkan cerita orang Katolik yang pertama itu adalah cerita berpadunya iman dan kebudayaan. Pak Barnabas Romo ya, itu dulu kan orang Kejawen dan dia diimpeni ketemu dengan dukun Londo untuk mengobati lukanya itu. Dengan jalan itulah orang Katolik pertama dibangun. Padahal Romo-Romo Belanda waktu itu membangun gereja dengan cara mereka nggak sukses, tapi dengan mau merengkuh ini ternyata itu yang terjadi. Dan dalam banyak hal begitu juga Air Ignatius di Ambarawa itu mulainya juga begitu, malah seorang Muslim lalu diambilkan Air Ignatius waktu dia mengandung gitu. Dan akhirnya lancar dan dia menjadi Katolik gitu. Jadi pewartaan sekali lagi harus kita olah betul di dalam pengalaman kita sehari-hari, tidak mengambang di atas dengan kehidupan kita sehari-hari yang nyata, dan tentu saja dengan kebudayaan. Nah, kalau itu kita iman itu menjadi indah begitu. Bapak Ibu tidak bisa membayangkan bahwa Maria saya temukan dalam diri simbol-simbol yang waktu kita menjalankan melaku kembang pitu yang disimbolkan dengan kembang itu, yang semuanya kemudian dituangkan dalam seluruh pikiran Mas pada masa itu. Dan sekarang ini juga kalau kita memohon itu selalu dengan cara itu, maka kadang-kadang kita sudah terlalu jauh. Yang saya prihatin misalnya, bahkan dulu gereja yang mempunyai bahasa Jawa saja sudah dihilangkan. Padahal ya kalau kayak begini caranya ya lama-lama semuanya hilang gitu. Dan saya termasuk yang merasa berat untuk menghadapi ini, selalu memperjuangkannya gitu. Kadang-kadang kita bisa menyampaikan misalnya pada umat pakem, kalau saya khotbah itu melihat simbol-simbol itu berbahasa Indonesia, hati saya itu ya tidak tego. Biasanya coro Jawa kok ya soto bahasa Indonesia. Lalu ya sudah, misalnya bahasa Indonesia tapi khotbahnya bahasa Jawa, saya waktu itu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya pas bahasa Jawa gitu, saya beranikan terus, karena memang hanya dengan cara ini iman bisa kita hidupi dengan api kebudayaan setempat. Ini saya kira di samping apa yang saya ceritakan tadi, pesan yang penting untuk Anda ketahui. Lalu sebagai penutup, saya hanya mau memohon pertolongan Anda sekalian. Sudah rohani kami ini mempunyai majalah utusan. Ini sebenarnya majalah kaum awam yang muka-muka masih ada yang berminat, karena sebenarnya yang saya khawatirkan itu bukan kita tidak punya uang ya. Kalau hanya 20.000 saja kita mestinya punya, tetapi minat baca. Maka sebagai seorang katekis saya kira kita perlu membaca. Nah, dalam majalah macam ini saya sendiri selalu menulis rutin, dan ini betul-betul untuk kaum Romo Dirga, memberikan refleksi kitab suci. Ada Romo Ernest, ada juga Romo MSF mengenai keluarga dan sebagainya, itu ada. Dan ini kalau betul-betul untuk inspirasi bagaimana kita memberikan macam-macam katekese kepada umat, itu sangat banyak. Dan berikutnya saya kira sudah setiap tahun
kami ini dari yang dulu namanya kerasulan doa. Kerasulan doa itu nanti kabarnya Anda bisa lihat di sana. Saya tidak bisa menerangkan pada kesempatan ini. Kerasulan doa itu sebenarnya adalah kerasulan gereja yang sejak 175 tahun ini diserahkan ke Serikat Yesus, tapi bukan kerasulan Serikat Yesus. Maka sebenarnya setiap gereja, setiap umat itu wajib membantu paus untuk berdoa bagi kepentingan ujung-ujungnya dengan doa persembahan harian. Tetapi doa persembahan harian itu berarti bukan sekedar doa, tapi mempersembahkan hidup kita. Maka tokohnya adalah Santa Teresa karena Yesus itu menjadi suci itu tidak perlu dengan perbuatan besar. Anda menyetrika, Anda menyapu, Anda memasak, tapi lakukanlah itu dengan cinta dan persembahkanlah ini sebagai persembahan kepada gereja. Walaupun kita tidak bisa merasuk sampai ke Afrika, ke Papua, atau memperhatikan keprihatinan anak muda, kita bisa mendoakannya lewat persembahan harian itu. Setiap tahun kita mengeluarkan buklet macam ini. Nah, yang tahun depan itu kita diajak untuk berjalan bersama Maria dalam 12 langkah, tentu saja di dalam jalan Ignatian, tapi bersama Maria bagaimana langkah per langkah kita mendalami misteri Tuhan. Dan ini bisa ada setiap bulan renungannya, tapi bisa Anda lakukan juga dalam kelompok, sharing, bisa terus juga ada doa-doanya. Ini masih jaminnya, jadi tidak bisa saya tinggal di sini, tetapi nanti saya berikan pada Pak Sajiman. Sebentar lagi November ini sudah jadi, katanya tanggal 11 sudah masuk cetak. Saya hanya mau mengatakan saja untuk menyapa. Kebetulan tahun depan langkahnya adalah 12 langkah bersama Maria di Jalan Ignatius. Anda bisa mendalami iman bersama Ibu Maria, di samping ada doa-doanya. Matur nuwun, begitu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat sore. Ya, luar biasa. Meskipun singkat tapi mentes ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Romo untuk melestarikan misa dalam bahasa Jawa, ada tokohnya Romo Pak Tribusono dan Bu Yatini dari Sengkan. Itu kalau ada tugas misa bahasa Jawa selalu dari sana. Dan kebetulan saya pernah jadi warga Sengkan dan pernah jadi ketua Jangan kan boleh sombong ya. Nggih, matur nuwun Romo atas banyak hal dan pengetahuan bagi kami semua. Singkat, padat, dan mendalam. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau masih kurang mantap, sewaktu-waktu bisa panjenengan rawuh ke sini dan belajar di sini. Dan ini kebetulan prodiakon dan katekis Romo. Dan kalau katekis tidak langganan utusan kita ya, sama ini. Ya, buku doa itu. Dan kami pernah mendapatkan di Paroki Bandeng untuk katekis maupun prodiakon kalau tidak salah. Dan kemarin kita juga langganan rohani yaitu ada sponsornya pakai belakon itu ya. Dan kita bagikan ke katekis ya. Semoga ini bisa berlanjut dan nyuwun pangestu supaya lancar. Oh ya, ini ada sekedar ucapan terima kasih dari ketua panitia, mohon diterima. Jadi ini masih jamin. Oh iya. Nanti kita akan siarkan di grup. Ya.